Siapa sih yang gak mau punya kehidupan yang lebih baik? Pasti semua mau ya. Termasuk seorang wanita asal Sumatera bernama Erma Tati. Wanita pekerja keras ini bertekad, pokoknya suatu saat dia harus bisa mengangkat derajat hidup keluarganya. Sampai pada tahun 1995, Tati, begitu dia biasa disapa, ketemu tuh sama seorang backpacker asal Inggris yang kebetulan lagi melancong keliling Indonesia. Pria bule itu bernama Jason Rogers. Tati dan Jason sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Merasa ada kecocokan, gak butuh waktu lama buat mereka saling mengenal. Dan setahun kemudian, atau pada tahun 1996, mereka berdua akhirnya menikah. Setelah resmi menikah, Jason dan Tati memulai kehidupan mereka di negara asal Jason, yaitu Inggris. Buat Tati, ini kayak semacam sebuah jalan untuk berlahan membuat kehidupan keluarganya di Indonesia menjadi lebih baik ya. Dengan pekerjaannya sebagai seorang chef, Jason bisa membuat hidup Tati menjadi sejahtera. Tati juga tidak melupakan mimpinya untuk membantu perekonomian keluarganya. Tati ini rutin menelpon keluarganya di Indonesia dan sesekali mengirimi mereka uang. Walaupun sempat hidup berpindah-pindah di Inggris karena ngikutin pekerjaan Jason yang belum tetap, akhirnya mereka berdua bisa membeli sebuah rumah di wilayah Wrexham. Tapi bukannya kehidupan mereka semakin sejahtera ya setelah punya rumah, mereka ini malah jadi sering cekcok teman-teman. Finansial yang mulai mapan ternyata membuat Jason tergoda dengan wanita lain. Puncaknya pada tahun 2003, mereka akhirnya sepakat untuk mengajukan perceraian. Dan setelah melewati proses yang lumayan panjang, akhirnya Jason dan Tati resmi bercerai pada tahun 2006 karena ternyata Jason lebih memilih selingkuhannya daripada Tati. Praktis setelah itu, Tati seperti sebuah layangan putus ya. Ya gimana, dia ini kan pindah ke Inggris karena diboyong suaminya ya. Terus sekarang mereka cerai. Sendirian lah ini si Tati. Waktu itu dia pun sempat merasa sangat down dengan perceraiannya. Kayak gimana sih? Dia ini kan berharap banget ya setelah menikah dengan Jason, dia benar-benar bisa mewujudkan mimpinya untuk hidup lebih baik gitu. Tapi perceraian itu kayak membuat mimpi Tati buyar aja. Untungnya, keadaan kayak gitu nggak berlangsung lama ya. Karena pelan-pelan Tati ini bangkit dari keterpurukannya dan mulai semangat lagi nih menata mimpinya walaupun tanpa Jason. Pada tahun 2007, dia akhirnya pindah ke sebuah flat yang tidak jauh dari rumahnya yang pernah ditinggalinya bersama Jason dan memulai kehidupannya lagi di sana. Tati kembali ceria dan menemukan semangatnya lagi saat berkumpul dengan sesama warga Indonesia di sana. Tati juga mempunyai seorang sahabat bernama Hannah Sabrun. Hannah ini adalah warga negara Inggris yang menikah dengan orang Indonesia. Tati dikenalkan oleh ibu mertua Hannah karena saat itu Hannah ingin belajar bahasa Indonesia. Siapa sangka jika akhirnya mereka bersahabat. Tati ini termasuk orang yang sangat teratur ya. Bahkan dia punya sebuah buku harian di mana semua hal-hal penting termasuk nomor-nomor telepon sampai rencana-rencana yang akan dilakukan sama Tati itu tertulis rapi semua di buku itu. Termasuk janjinya untuk makan siang sama Hannah dan ibunya pada tanggal 5 Januari 2008. Pada hari itu, Tati yang terkenal disiplin dan tidak suka menunda-nunda, tiba-tiba membuat Hannah dan ibunya menunggu. Janji mereka untuk makan siang bersama agaknya terancam gagal nih. Karena saat waktu makan siang hampir terlewat, Tati ini ditungguin kok nggak dateng-dateng. Beberapa kali coba ditelepon juga nggak diangkat-angkat. Dan ini tuh kayak bikin Hannah yang udah kenal banget sama Tati curiga. Soalnya sahabatnya ini nggak pernah kayak gitu. Tati yang Hannah kenal itu selalu on time. Dan kalaupun misal janjian terus dia nggak bisa, minimal Tati ini bakal ngabarin. Nggak gini, aduh ini pokoknya bukan Tati banget lah, begitu pikir Hannah. Karena khawatir dan berjam-jam kemudian tetap nggak ada kabar dari Tati, akhirnya Hannah dan ibunya dateng lah tuh ke flat tempat tinggal Tati. Karena mereka yakin banget Tati ini kenapa-napa. Sesampainya di depan flat Tati, mereka mencoba mengetuk pintu flat itu tapi nggak ada jawaban. Di dalam flat itu juga tampak sepi, macam gak ada orang gitu. Tapi walaupun begitu, Hannah dan ibunya tetap merasa ada yang gak beres. Akhirnya, mereka mencoba menghubungi polisi Wrexham untuk membantu mereka membuka pintu flat Tati secara paksa. Awalnya, polisi tentu saja tidak mau ya, karena atas dasar apa coba sampai harus mendobrak pintu flat orang. Tapi karena Hannah dan ibunya nggak nyerah gitu aja dan terus meyakinkan polisi bahwa keadaan ini tuh bener-bener darurat, Tati tuh nggak pernah ngilang kayak gini. Akhirnya, polisi mau membantu mereka.
Polisi pun berhasil mendobrak pintu flat Tati dan menemukan jika flat tersebut memang kosong. Artinya Tati nggak ada di dalam rumah. Keadaan flat itu juga normal-normal aja ya, nggak ada yang berantakan misal kayak ada abis keributan atau apa-apa. Tapi Hannah ini terus saja meyakinkan polisi kalau pasti ada sesuatu gitu. Akhirnya polisi mulai menyelidiki dan memeriksa barang-barang di flat itu. Di dapur flat Tati, polisi menemukan sebuah bon belanjaan di supermarket per tanggal 4 Januari 2008. Akhirnya polisi pun mendatangi supermarket itu dan mencoba melihat CCTV di sana. Di dalam CCTV, pada tanggal 4 Januari 2008 saat waktu siang, Tati terlihat berbelanja dan di situ jelas tergambar kalau Tati ya sehat-sehat aja gitu. Setelah itu, polisi kembali ke dalam flat Tati untuk mengumpulkan petunjuk lain. Polisi akhirnya menemukan buku agenda milik Tati di mana seperti yang tadi aku bilang jika Tati ini sangat rajin menulis apa saja yang dilakukannya dan akan dilakukannya di buku itu. Di sana juga terdapat semua nomor telepon dari orang-orang yang dikenal Tati. Pokoknya saat itu buku agenda yang berwarna merah tersebut sangat berguna untuk penyelidikan polisi. Dari buku itu pula, polisi tahu jika orang yang terakhir ditelepon Tati adalah seorang laki-laki bernama Lukas Respondek. Di sana Tati menulis jika pada tanggal 4 Januari, dia sempat menelpon Lukas. Aduh, detail banget kan ya, sampai nelpon orang aja ditulis ini. Akhirnya polisi pun berusaha untuk menemui Lukas, guna menanyakan siapa tahu aja gitu Tati bilang sama Lukas dia mau kemana gitu. Saat diinterogasi polisi, Lukas tidak membantah jika pada tanggal 4 Januari dia memang sempat bertemu dengan Tati, karena saat itu Lukas ingin memberikan oleh-oleh sama Tati. Lukas ini cerita kalau dia baru aja pulang kampung dari Polandia. Lukas sendiri adalah imigran asal Polandia. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Pada tanggal 4 Januari itu, sebenarnya dia baru aja datang, tapi kayak langsung pengen ketemu Tati buat ngasih oleh-oleh gitu. Akhirnya dia datang ke flat Tati, lalu setelah itu, saat akan pulang, Tati ini bilang sama Lukas kalau dia mau ketemuan sama temannya. Karena Lukas bawa mobil, ya udah, Lukas semacam ngasih tumpangan gitu ke Tati, lalu menurunkannya di tengah jalan. Itulah terakhir kali Lukas bertemu Tati. Kepada polisi, Lukas bercerita jika dia sama Tati ini adalah teman. Jadi, dulu Tati pernah menolong Lukas dan istrinya saat mereka baru saja pindah ke Inggris. Dan sampai sekarang mereka berhubungan baik gitu. Polisi mencatat semua keterangan yang diberikan Lukas dan yakin banget nih kalau emang Lukaslah orang yang terakhir ketemu sama Tati. Untuk membantu penyelidikan, polisi meminta bantuan Lukas untuk menyerahkan ponselnya, komputer, serta kamera digital miliknya. Lukas pun saat itu sangat kooperatif dan benar-benar menuruti apa yang polisi minta buat buktiin nih kalau dia itu nggak ada hubungannya dengan hilangnya Tati. Selain itu, polisi juga tentu saja memeriksa seluruh bagian flat Tati ya. Dan saat melakukan pemeriksaan forensik, polisi malah menemukan ceceran cairan sperma Lukas di ranjang milik Tati. Nah loh, polisi tentu saja bingung dong. Lukas kan ngasih keterangan kalau dia ini sama Tati cuma temenan ya, tapi kok ada sperma di situ? Nah, pas dikonfirmasi sama Lukas ini cerita kalau dia pernah tuh berhubungan badan sama istrinya di kamar Tati. Jadi Lukas cerita, saking akrabnya dia dan istrinya ini sama Tati, kadang mereka ini main ke flat Tati waktu Tati nggak ada di rumah. Nggak mau percaya gitu aja, keterangan Lukas ini dikonfirmasi lagi dong ke istrinya. Tapi istrinya Lukas juga membenarkan jika mereka emang pernah berhubungan di kamar Tati. Ini apa banget gak sih? Begituan di rumah orang pas orang yang gak ada. Tapi ya sudah ya, kita balik lagi ke kasusnya. Walaupun keterangan mereka cocok ya, polisi tetap menyimpan kecurigaan nih sama Lukas. Soalnya polisi mengendus jika dari awal Lukas ini udah bohong soal hubungannya sama Tati. Karena ternyata di kamera Lukas itu banyak banget foto-foto seksi Tati dong. Ini kalau cuma temenan gak mungkin kayaknya Tati sampai bikin foto kayak gitu buat Lukas. Terus ya, di komputer Lukas yang disita polisi, terlacak jika Lukas sempat mencari tahu tentang bagaimana cara mengubur jasad. Nah loh, ditambah lagi polisi juga tahu dari histori kartu kredit Lukas, tercatat jika dia sempat membeli koper, skop, senter, terpal, dan lakban. Ini tuh kayak cocok aja gitu, sempat nyari tahu soal kubur mengubur, terus beli semua alat buat ngubur pula, ya kan? Pokoknya saat itu polisi kayak udah yakin banget nih kalau Lukas terlibat. Dan bukti-bukti itu kayak udah valid buat nangkep Lukas. Tapi Lukasnya sendiri selalu bilang jika dia nggak terlibat atas menghilangnya Tati. Bahkan akhirnya Lukas bisa bebas dengan jaminan sejumlah uang.
Tapi walaupun begitu, investigasi polisi nggak berhenti gitu aja ya. Walaupun si Lukas ini tetap nggak ngaku juga nih, polisi tetap yakin jika Lukas adalah dalang dari hilangnya Tati. Polisi bahkan yakin jika Tati ini sebenarnya udah meninggal. Tapi PR-nya, di mana jasad Tati ini disimpan? Bahkan demi memecahkan kasus ini, polisi sampai menawarkan reward sebesar 100.000 pound sterling bagi siapa aja yang bisa ngasih tahu atau minimal ngasih petunjuk apapun deh tentang keberadaan Tati. Tapi tetap aja dong, sayembara itu tidak membuahkan hasil. Polisi yang masih sangat-sangat yakin jika Lukas adalah tersangkanya, akhirnya melakukan surveillance operation atau memata-matai semua gerak-gerik Lukas sepanjang hari. Tentu saja Lukas nggak tahu ya, dan surveillance ini nggak sia-sia dong, karena akhirnya polisi tahu nih, Lukas sering banget datang ke sebuah lahan kosong di wilayah Erdik nggak jauh dari Wrexham. Polisi yakin jika Lukas pasti ngubur jasad Tati di situ. Tapi berhubung lahan kosong itu luas banget ya, polisi bingung juga nih, di sebelah mana kira-kira Lukas ini ngubur jasad Tati? Ya karena nggak mungkin juga kan semua digali. Tapi bukan polisi namanya kalau kehabisan akal, karena pada bulan Maret 2009, polisi ini kayak semacam bikin jebakan gitu buat Lukas. Jadi polisi ini berniat melakukan penggalian besar-besaran di lahan kosong itu. Ini maksudnya tuh kayak nunjukin kalau seolah-olah polisi tuh udah tahu kalau jasad si Tati dikuburin di lahan itu. Dan tentu saja hal ini diliput lalu disiarkan ke media biar si Lukas juga tahu. Apakah taktik polisi ini berhasil memancing reaksi Lukas? Tentu saja dong. Lukas yang kalut, galau, dan panik kalang kabut dibuatnya. Hingga akhirnya pada suatu malam, Lukas ini sepertinya pengen mindahin jasad Tati dari lahan itu. Soalnya bayangan Lukas kan kalau jasad Tati nggak cepet-cepet dipindahin bisa ketahuan dong pas proses penggalian besar-besaran itu. Jadi dia berniat curi start gitu. Tapi gagal ya, namanya juga udah lama ya jasad itu dikubur, udah busuk pasti. Dan makin susah pula mindahinnya juga. Akhirnya karena udah bingung dan gak tahu mesti gimana mindahinnya, Lukas pun menyerahkan diri sama polisi. Dan setelah ngaku jika Lukaslah yang mengubur jasad Tati di Erdik itu, apakah masalah beres gitu aja? Oh, tentu tidak. Kok bisa? Nah, jadi bener, Lukas emang ngaku kalau dia yang ngubur jasad Tati. Tapi dia bilang kalau Tati itu meninggal karena sakit, bukan karena dibunuh atau diapa-apain sama Lukas. Jadi gini cerita lengkap ala Lukas ya. Dia bilang kalau hari itu pada tanggal 4 Januari 2008, setelah dia nganter oleh-oleh ke flat Tati, mereka berdua pergi ke rumah Lukas yang kosong karena saat itu istri dan anak-anak Lukas masih ada di Polandia. Nah, nggak tahu gimana, tiba-tiba Tati yang saat itu lagi di kamar mandi ini pingsan. Terus pas dicek sama Lukas, ternyata Tati nggak cuma pingsan, tapi udah meninggal. Lukas panik dong, apa kata istrinya kalau tahu ada wanita yang meninggal di rumahnya kan? Jadi udahlah, dia merencanakan untuk mengubur jasad Tati di lahan itu. Begitu ceritanya. Tapi tentu saja polisi nggak percaya dong. Ya nggak masuk akal aja coba. Ada orang pingsan, terus tiba-tiba nggak napas. Harusnya kalau orang normal kan panggil 911 atau polisi ya. Kalau emang nggak ada apa-apa, bukannya malah diam-diam ngubur di lahan kosong. Ya kan? Akhirnya, Lukas respondek pun tidak bisa mengelak lagi dan mengaku jika dia memang membunuh Tati karena kesel. Wanita itu memaksanya menceraikan sang istri setelah hubungan mereka semakin jauh dan intens. Atas perbuatannya, Lukas pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jasad Erma Tati Rogers akhirnya ditemukan polisi dalam keadaan membusuk pada bulan Maret 2009. Pada bulan April 2009, jasad Tati kemudian diterbangkan ke Indonesia, tepatnya di Payakumbuh, kampung halaman Tati, untuk dimakamkan secara layak oleh pihak keluarganya. Ini semacam ngebuktiin ya, jika hal terburuk bisa banget menimpa kita kalau kita nekat berhubungan dengan pria atau wanita yang telah berkeluarga. Oh iya, menurut informasi, pada tahun 2010, Duta Besar Indonesia untuk Inggris memberikan penghargaan nih buat detektif-detektif Wrexham atas kerja keras mereka memecahkan kasus kematian Erma Tati. Terima kasih untuk yang menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi cerita mulut cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!